Yang saya lihat juga apabila Undang-Undang 11 2020 ini inkonstitusional permanen, maka PP 25 2021 maka kemudian menjadi tidak punya kekuatan, tidak mempunyai dasar hukum begitu kan, sehingga kemudian beberapa ketentuan dalam pengaturan berdasarkan pertimbangan MK tersebut terkait dengan proses formil, bahwa penilaian digunakan oleh MK adalah penilaian akumulatif terhadap proses formil. Proses akumulatif ini artinya kalau salah satu saja proses tidak dilakukan, maka itu menyebabkan cacat formil. Yang kedua, pembentukan undang-undang. Oligarki itu begitu banyak kepentingannya atas nama beberapa hal yang tadi saya sudah sebutkan, kerja, investasi, kemudian efisiensi, peraturan dan sebagainya. Nah, tapi ini bisa kita lihat sebenarnya dalam Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa didengar suara saya? Didengar, silakan Bang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya mungkin materi saya bisa di-share. Baik, pada diskusi kita kali ini memang menjadi diskusi yang saya kira sangat paling dibahas lah pasca putusan MK, mulai dari beberapa hari ini, hampir tiap minggu, tiap hari mungkin ada yang diskusi yang membahas mengenai ini. PUSHEP menjadi salah satu bagian yang langsung melakukan kajian penelitian untuk menilai bagaimana dampak dari kasih putusan MK itu sendiri, dan sebenarnya apakah ini menjadi peluang atau tantangan dalam penataan pembentukan hukum yang ada di Indonesia saat. Oleh karena itu ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, tentu kita akan melihat semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, terus terkait dengan pengaturan ISDM dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ada beberapa catatan penting nanti yang akan coba kami sampaikan berdasarkan kajian kami dan bagaimana dampak putusan tersebut dikaitkan dengan atau implikasi atau hal-hal yang perlu kita lakukan dengan adanya putusan MK tersebut. Baik, secara umum dan saya kira ini sudah sering disampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memang bertujuan untuk bagaimana mencapai tujuan negara, ya. Baik itu aspek kesejahteraan maupun bagaimana negara membangun sebuah usaha untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia, baik dari segi tenaga kerja dan investasi. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi isu bahwa salah satu problem yang ada di kita adalah isu adanya obesitas regulasi. Permasalahan ini kemudian yang dianggap bahwa menjadi permasalahan, ternyata regulasi yang dibentuk saat ini menghambat proses investasi yang ada, sehingga dengan minimnya investasi kemudian minim pula tenaga kerja. Ini mungkin pendekatan yang dapat kita lihat bagaimana di konsideran maupun dengan di pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Lanjut. Khusus terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya ada 4 undang-undang yang kemudian terkait diatur juga, diubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tujuannya adalah untuk mendorong kemudahan perizinan berusaha. Ini yang diatur dan di-state dalam pasal 38. Saya kira ini yang coba kita lihat konsistensi bahwa keinginan yang ingin diatur sebenarnya adalah mendorong bagaimana dalam sektor energi sumber daya mineral ini kemudian mendorong adanya
kemudahan berusaha. Tapi dari mungkin boleh di-share selanjutnya, ya. Ini ada dari 4 tadi sebenarnya ada 6 undang-undang yang terkait dengan ISDM. Pertama migas, kedua tentang energi sebagai payung besarnya terkait energi, kemudian ada minerba, ada ketenagaan listrikan dan panas. Catatan kami terkait dengan putusan MK yang perlu kita lihat, kami mulai dari statement di poin 319 di putusan MK itu sendiri, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, MK melihat bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak didasarkan pada cara dengan metode yang pasti, baku, standar, sistematis pembentukan undang-undang. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Iren bahwa ini terkait juga dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Kedua, terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ini terlihat kalau dalam putusan MK itu malah menunjukkan bahwa pada poin 318.3.1 ya, itu menunjukkan bahwa pada saat hasil yang disetujui oleh DPR dan Presiden, pasal 46 itu diatur. Kemudian pada saat diundangkan atau disahkan, itu ternyata tidak ada lagi pasal 46 itu, yang terdiri dari 4 ayat. Nah, ini menjadi salah satu bagian yang memang di-state langsung oleh MK dalam putusannya. Hal yang kemudian yang didasarkan oleh MK adalah bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ada beberapa asas-asas, termasuk asas kejelasan dan kepastian. Itu ternyata dengan adanya beberapa permasalahan dalam redaksi, dianggap itu tidak menimbulkan kepastian hukum. Sehingga ini menjadi salah satu bagian yang didasarkan oleh MK bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 dinyatakan cacat formil. Ya, nah ada beberapa catatan yang coba yang kita sampaikan bahwa pertama, aspek pengujian formil itu akan mencakup ada 4 hal. Pertama, pengujian terhadap prosedurnya, tata caranya. Yang kedua, pengujian atas bentuk, format, sistematika undang-undang, itu ada di lampiran 1 Undang-Undang 12 terkait dengan naskah akademik, dan Undang-Undang dan lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait dengan sistematika undang-undang. Kemudian terkait pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan, apakah dia berkewenangan untuk mengambil keputusan tersebut. 4, pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Hal-hal lain ini bisa jadi terkait dengan asas-asas tadi sudah disampaikan, ataupun mungkin bagaimana dengan partisipasi masyarakat. Nah, ini menjadi bagian yang perlu kita perhatikan, karena ke depan aspek-aspek ini tentu akan konsisten bisa kita terapkan terhadap beberapa undang-undang lain yang akan dibentuk. Oke, catatan kemudian dari kami adalah berdasarkan pertimbangan MK tersebut terkait dengan proses formil, bahwa penilaian digunakan oleh MK adalah penilaian akumulatif terhadap proses formil. Proses akumulatif ini artinya kalau salah satu saja proses tidak dilakukan, maka itu menyebabkan cacat formil. Yang kedua, pembentukan undang-undang menggunakan cara yang pasti, baku, standar, baik yang terkait dengan penyusunan naskah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Pasal 44 itu tentang lampiran 1 dan pasal 64 itu tentang lampiran 2. Dan memang dalam teknik penyusunannya terlihat bahwa MK melihat bahwa belum
pengaturan omnibus itu tidak diatur dalam pasal 64 lampiran 2 yang terkait dengan tata cara pembentukan undang-undang. Hal berikutnya adalah akses terhadap undang-undang harus dimudahkan bagi masyarakat dan bukan hanya bersifat formalistik. Ini harus bersifat substantif, sehingga dalam setiap tahapan masyarakat harus dilibatkan untuk memberikan masukan baik secara lisan dan atau. Poin 4 yang menarik adalah MK secara tegas menyatakan bahwa adanya sebab lain tidak boleh menjadi alasan mengambil jalan pintas pembentukan undang-undang. Ini artinya apapun kondisi kebutuhan bahwa dibutuhkan, perlu segera ada kebijakan pengaturan atau undang-undang, tapi itu kemudian tidak bisa menjadi alasan untuk mengambil jalan pintas dalam pembentukan undang-undang, sehingga catatannya adalah segala keputusan atau segala langkah-langkah dalam pembentukan undang-undang juga harus didasarkan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Terus yang kelima terkait dengan kejelasan rumusan yang sudah sempat saya singgung tadi, itu dijelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan. Nah, ini terkait dengan adanya bahasa, adanya istilah, ataupun teknik-teknik pengaturan yang konsisten yang digunakan dalam batang tubuh. Dalam amar putusan saya kira sudah dijelaskan tadi sama Mbak Iren terkait dengan amar putusan. Yang menjadi concern kami adalah bahwa amar putusan ini sebenarnya menimbulkan sebuah istilah baru. Kalau selama ini kita mendengarkan inkonstitusional bersyarat, sekarang ada inkonstitusional permanen dan tidak permanen. Sebenarnya ini adalah keputusan inkonstitusional tidak permanen. Karena dia akan permanen ketika nanti 2 tahun itu tidak dilaksanakan pengaturannya atau perbaikan formilnya, maka akan catat secara formil. Tapi sebelum itu dijelaskan ini adalah putusan yang masih memberikan ruang selama 2 tahun untuk adanya perbaikan secara formil terhadap pembentukan perundang-undangan, sehingga memang terlihat ini adalah salah satu pertama model pembentukan putusan MK yang baru dengan men-state bahwa ini adalah inkonstitusional permanen apabila dalam 2 tahun itu tidak dilaksanakan. Nah, isu yang lain juga adalah bagaimana dengan putusan ini, apakah dengan adanya putusan ini kemudian segala pengaturan yang ada di bawahnya itu tidak dapat dilaksanakan atau masih bisa dapat dilaksanakan. Dalam hal ini memang ada aspek yang menurut kami juga menarik dan tidak konsisten menurut kami dalam putusan MK untuk dilihat bahwa di satu sisi dalam amar putusan poin 4 itu dinyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan. Tetapi dalam poin 7 amar putusan menyatakan bahwa tadi sudah dijelaskan Mbak Iren, ini menangguhkan segala tindakan kebijakan, satu. Yang kedua, tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana. Nah, di satu sisi, di poin 4 tadi, bahwa undang-undang ini berlaku. Kalau ini berlaku secara hukum, dia sebenarnya masih bisa dijadikan cantolan dalam setiap langkah-langkah hukum. Karena tidak mungkin ada peraturan dalam